Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai bab pengendalian tindakan, personel, dan budaya. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhyiddin, NPM 219010821165, dan nanti akan dijelaskan per poin-poin yang ada di bab 3 oleh anggota-anggota kelompok kami. Oke, yang pertama yaitu tentang pengendalian tindakan. Sebelum kita menjelaskan tentang pengendalian tindakan, alangkah baiknya kita mereview kembali tentang materi yang lalu, yaitu tentang pengendalian hasil. Pengendalian hasil ini merupakan bukan hanya salah satu bentuk pengendalian. Perusahaan dapat menambah atau mengganti pengendalian hasil tersebut dengan bentuk pengendalian yang lainnya, dengan tujuan untuk membuat karyawan bertindak sesuatu yang diharapkan perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian, jenis pengendalian yang lainnya yaitu pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan ini merupakan memastikan karyawan tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu yang dinilai dapat menguntungkan atau merugikan malahan terhadap perusahaan tersebut. Meskipun pengendalian tindakan itu tidak lazim digunakan dalam perusahaan, tapi wujud pengendali ini tidak selalu efektif untuk setiap situasi maupun kondisi. Pengendalian tindakan hanya tepat digunakan ketika manajer mengetahui tindakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan, dan bisa memastikan bahwa tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan tersebut terjadi ataukah tidak terjadi. Oleh karena itu, pengertian pengendalian internal, pengertian pengendalian tindakan merupakan bentuk paling langsung dari pengendalian manajemen. Jadi suatu bentuk yang langsung dari manajemen karena meliputi pengendalian langkah-langkah untuk memastikan karyawan tersebut bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan, dengan membuat tindakan karyawan sendiri sebagai fokus pengendalian. Jadi intinya pengendalian tindakan ini merupakan memastikan karyawan tersebut melakukan pekerjaannya atau tidak melakukan pekerjaannya yang dinilai dapat menguntungkan atau malah merugikan perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya, untuk selanjutnya, pengendalian tindakan memiliki 4 dasar. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Yang kedua, penilaian pratindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan, dan yang keempat, redundasi. Untuk selanjutnya, yang pertama tentang bentuk dasar dari pengendalian tindakan. Yang pertama yaitu pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku ini merupakan sebuah bentuk pengendalian internal, pengendalian tindakan yang bersifat negatif atau bersifatnya memaksa.
karena membatasi perilaku-perilaku karyawan. Pembatasan perilaku membuat karyawan itu mustahil atau lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh perusahaan, atau meminimalisir terjadinya risiko kecurangan atau risiko hal-hal yang bisa menghambat perkembangannya dari perusahaan tersebut. Kemudian pembatasan perilaku ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembatasan secara fisik. Yang kedua, pembatasan secara administratif. Pertama, pembatasan secara fisik merupakan pembatasan yang bersifat khusus atau tempat di mana perusahaan menyimpan barang-barang informasi yang sensitif. Untuk pembatasan fisik sendiri yaitu merupakan pembatasan perusahaan menyimpan informasi sensitif, informasi-informasi yang sangat sensitif dan inventaris perusahaan yang berharga agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Seperti contohnya kalau yaitu mengunci laci meja kerja, terus memasang kata sandi, kemudian membatasi akses karyawan ke area-area tertentu karena merupakan itu memang sangat sensitif gitu, sangat rahasia. Terus kalau misalkan inventaris yang berharga perusahaan itu seperti peralatan-peralatan yang canggih, kemudian peralatan-peralatan yang mendukung suatu perusahaan tersebut yang dilengkapi dengan alat pembaca kartu identifikasi magnetik, kemudian fingerprint dan lain sebagainya. Karena itu menyimpan sebuah data, baik data pribadi kita, data-data dari perusahaan yang tidak sembarangan orang bisa mengetahui, bisa melihat. Kemudian pembatasan fisik juga penting dalam konteks lain, terutama berkaitan dengan perlindungan data-data dan privasi yang pada hakikatnya dihadapi oleh semua perusahaan, dan perusahaan tersebut harus bisa melindungi data-data dan privasi dari semua karyawan dan juga yang berkaitan di perusahaan tersebut, baik perusahaan pribadi maupun perusahaan publik. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan administratif. Pembatasan ini mencakupi kemampuan karyawan untuk melaksanakan seluruh atau hanya sebagian porsi dari tugas maupun tindakan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yaitu berupa pembatasan otoritas dalam pengambilan keputusan, kemudian selanjutnya bentuk umum dari pengendalian administratif yaitu tentang pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini meliputi memecah tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang perlu penanganan khusus, penanganan khusus dari karyawan, sehingga tidak memungkinkan seseorang tersebut atau
sebaliknya menyulitkan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu seorang diri. Jadi diperlukannya pemisahan tugas di antara beberapa karyawan, beberapa tugas yang diberikan oleh perusahaan yang tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh seorang diri. Jadi membutuhkan beberapa orang agar bisa memaksimalkan suatu pekerjaan tersebut dengan cara pemisahan tugas. Seperti contoh, saya terhadap anggota-anggota kelompok saya gitu. Jadi kan kalau dalam sebuah kelompok itu harus terdapat pemisahan tugas. Nah, oleh karena itu diadakanlah pemisahan tugas, bahwasanya anggota A memperoleh tugas untuk membuat PPT. Misal, anggota B memperoleh tugas untuk mencari materi yang akan disampaikan dalam presentasi. Anggota yang C itu membuat atau merapikan, membuat video atau juga merapikan dari PPT dan materi yang belum terselesaikan. Maksudnya yang belum, kalau dari PPT yang belum rapi bisa dirapikan oleh si C. Dan kemudian terkadang pemisahan fisik dan pengendalian fisik dan pengendalian administratif ini dapat dikombinasikan dengan suatu istilah yang disebut dengan Pokayokes, yang dirancang untuk membuat suatu proses atau sistem menjadi foolproof. Pokayokes merupakan tahapan yang dibangun ke dalam sebuah proses untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau deviasi dari urutan tahap yang benar, yakni suatu tindakan tertentu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Contoh mekanismenya, mekanisme sederhana yaitu dipasangnya sebuah saklar di pintu oven microwave sehingga oven tidak dapat beroperasi apabila pintunya terbuka. Seperti halnya juga pada saat mesin cuci elektrik, mesin cuci matic, kalau misalkan tutup pintunya, tutup mesin cucinya itu tidak ditutup, itu mesin cucinya tidak akan berjalan sesuai arahan. Apabila ketika ditutup maka akan berjalan sesuai dengan arahan mekanisme dari mesin cuci tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian pratindakan. Penilaian pratindakan ini merupakan penyelidikan kritis terhadap rencana tindakan dari para karyawan yang dikendalikannya. Penilai dapat menyetujui atau tidak menyetujui tindakan yang diajukan, kemudian meminta dilakukannya modifikasi atau perubahan, maupun meminta agar perencanaannya dirancang lebih seksama lagi sebelum memberikan persetujuan akhir. Kemudian bentuk umum dari penilaian pratindakan ini berlangsung selama proses perencanaan dan penganggaran yang ditandai oleh berbagai level penilaian terhadap tindakan dan anggarannya yang direncanakan pada level organisasi yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang akuntabilitas tindakan, merupakan meminta karyawan untuk bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan agar bisa diterapkan dengan baik, dengan efektif. Pengendalian akuntabilitas tindakan membutuhkan hal-hal
beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan tindakan apa yang dapat diterima maupun yang tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan definisinya kepada karyawan. Yang ketiga, mengobservasi atau jika tidak melacak apa yang terjadi, yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang terakhir, memberikan imbalan kepada tindakan yang baik kepada karyawan yang melakukan suatu tindakan yang baik, atau memberikan suatu sanksi atau hukuman kepada tindakan karyawan yang menyimpang dari norma yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian untuk mengenai tindakan apa saja yang menuntut pertanggungjawaban karyawan dapat dikomunikasikan baik secara administratif maupun secara sosial. Jika secara administratif menyangkut penetapan aturan kerja, ini contohnya ya. Contohnya yaitu penetapan aturan kerja, kebijakan dan prosedur pekerjaan, provisi kontrak, dan kode etik perusahaan. Kemudian tindakan yang diinginkan tidak harus dikomunikasikan dalam bentuk tertulis. Jadi suatu tindakan itu bukan hanya dikomunikasikan secara tertulis, tetapi juga baik secara langsung. Kemudian walau pengendalian akuntabilitas tersebut akan menjadi sangat efektif jika tindakan-tindakan yang diinginkan dikomunikasikan dengan baik. Tindakan-tindakan tertentu lebih diidentikan dengan hukuman dibandingkan dengan imbalan. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan di mana seorang manajer diminta untuk mengadakan pengrekrutan karyawan baru. Nah, kemudian manajer tersebut tidak berhasil atau tindakan-tindakan tertentu lebih diidentikan dengan hukuman dibandingkan dengan suatu imbalan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mengadakan pengrekrutan baru, kemudian manajer diminta untuk menggunakan sistem in-house personal screening. Nah, in-house personal screening ketika pengrekrutan karyawan baru. Apabila seorang manajer ini tidak bisa menjalankan sistem tersebut, maka akan langsung dipecat. Begitu. Kemudian yang terakhir, redundansi. Redundansi ini meliputi penugasan lebih banyak karyawan atau peralatan, atau juga menyediakan cadangan karyawan atau cadangan peralatan untuk melakukan suatu tugas dibandingkan jumlah yang sesungguhnya dibutuhkan. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya risiko yang akan terjadi, maka mengadakan penugasan lebih banyak karyawan atau menyediakan cadangan karyawan agar jika terjadi sesuatu bisa diantisipasi dengan cadangan yang ada. Tindakan pengendalian ini
dapat meningkatkan kemungkinan akan terselesainya tugas dengan lebih efektif, karena semakin banyak yang bertugas maka akan semakin cepat terselesaikan suatu pekerjaan di perusahaan tersebut. Redundansi biasanya terjadi di fasilitas komputer, yaitu seperti fungsi keamanan, fungsi operasi-operasi penting lainnya. Namun redundansi jarang dipakai, jarang digunakan di area kerja lain karena membutuhkan biaya yang sangat mahal. Terlebih penugasan lebih dari satu orang karyawan karena membutuhkan beberapa karyawan dalam penugasan ini. Untuk tugas yang sama biasanya itu menimbulkan konflik begitu, kemudian menimbulkan frustasi dan rasa bosan dan lain-lainnya. Karena penugasan lebih dari satu orang karyawan tersebut, tugas yang sama, biasanya untuk tugas yang sama itu sering terjadi konflik, sering terjadi frustasi dan lain sebagainya. Begitu. Penjelasan tentang poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Elsa Melina, NPM 2190182. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pengendalian tindakan dan masalah pengendalian. Pengendalian tindakan dapat berjalan dengan baik karena sama halnya dengan tipe pengendalian lain. Pengendalian tindakan berhubungan dengan satu atau lebih dari 3 masalah dasar pengendalian. Yang pertama, pembatasan perilaku sangat efektif untuk menghilangkan masalah motivasional. Contoh masalah motivasional yaitu seperti berkurangnya semangat karyawan untuk bekerja. Yang kedua, penilaian pratindakan dapat berhubungan dengan 3 masalah pengendalian. Yang ketiga, pengendalian akuntabilitas tindakan dapat pula berhubungan dengan semua masalah pengendalian. Yang terakhir yaitu penerapan redundansi relatif terbatas. Selanjutnya yang C, yaitu pencegahan versus deteksi. Pengendalian tindakan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan apakah pengendalian ini ditujukan untuk mencegah atau untuk mendeteksi perilaku yang tidak diinginkan. Dibuatnya pembedaan ini terbilang penting karena pengendalian yang menengah munculnya tindakan yang tidak diinginkan. Yang D, kondisi menentukan hanya efektif ketika kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mengenai tindakan yang diinginkan. Pemahaman ini seringkali sulit dikuasai. Meskipun mudah untuk menentukan secara relatif semua tindakan yang diwajibkan kepada karyawan, pemahaman mengenai perilaku yang diinginkan dapat dipelajari dengan 2 cara. Yang pertama, dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus atau situasi yang mirip sepanjang waktu untuk mengetahui tindakan apa yang memberikan hasil yang terbaik. Yang kedua, dengan mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategi. 2. Kemampuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan. Mengetahui bahwa tindakan yang diinginkan ternyata tidak memadai untuk memastikan pengendalian yang baik. Perusahaan harus memastikan atau mengobservasi bahwa tindakan yang diinginkan sudah dilakukan dengan cara segala tindakan. Pelacakan memiliki kriteria yang harus dipakai untuk menilai apakah pelacakan tindakan sudah berlangsung efektif apa belum, yaitu dengan ketetapan objektivitas, ketetapan waktu, kemampuan untuk memahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ulil Albab, NPM 21901082085. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan pengendalian personel. Pengendalian personel merupakan untuk membangun kecenderungan alami
karyawan agar mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Tujuan dari pengendalian personel antara lain: 1. Beberapa pengendalian personel membantu mengklasifikasikan harapan. 2. Beberapa pengendalian personel membantu memastikan bahwa karyawan mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik. 3. Beberapa pengendalian personel meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan akan terlibat dalam self monitoring. Self monitoring yang dimaksud itu, self monitoring yaitu sifat yang memantau dan mengendalikan cara membawa diri, yang artinya seseorang tahu betul bagaimana perilakunya berdampak pada lingkungan perusahaannya. Pengendalian personel dapat diimplementasikan melalui 1. Seleksi dan penempatan, 2. Pelatihan, 3. Desain dan resourcing. Resourcing, yang dimaksud resourcing yaitu suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan pencapaian tujuan organisasi pada perusahaan. 1. Seleksi penempatan. Yang dimaksud seleksi penempatan, perusahaan mencurahkan seluruh waktu dan upaya untuk menyeleksi dan menempatkan karyawan. Seleksi karyawan yang meliputi pengecekan referensi terhadap karyawan baru, yang dalam beberapa tahun terakhir telah ditingkatkan oleh banyak perusahaan sebagai respon terhadap meningkatkannya kekhawatiran akan keamanan kerja. Namun, selain penyaringan karyawan baru, perusahaan juga harus memfokuskan diri dalam mencocokkan persyaratan suatu pekerjaan dengan kemampuan pelamar kerja. 2. Pelatihan. Yang dimaksud pelatihan merupakan cara umum lainnya untuk meningkatkannya kemungkinan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Perusahaan biasanya menggunakan 2 program pelatihan, antara lain 1. Program pelatihan formal, 2. Program pelatihan informal. 3. Desain pekerjaan dan sumber daya yang dibutuhkan. Cara ini dapat memastikan bahwa pekerjaan dirancang untuk memungkinkan karyawan yang termotivasi dan berkualitas untuk meraih kesuksesan atau mencapai tujuan organisasi pada suatu perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hulugiyah dengan NPM 090. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengendalian budaya. Pengendalian budaya didesain untuk mendukung pemantauan bersama atau mutual monitoring, sebuah tekanan kuat dari suatu kelompok terhadap individu yang menyimpang dari norma dan nilai kelompok. Budaya dibangun di atas tradisi, norma, kepercayaan, nilai, ideologi, sikap, dan cara berperilaku bersama. Norma budaya mirip sekali dengan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku karyawan. Budaya perusahaan relatif tetap dari waktu ke waktu, meski tujuan dan strategi beradaptasi seperlunya terhadap perubahan kondisi bisnis. Untuk memahami budaya perusahaan, bertanyalah kepada karyawan yang sudah lama bekerja untuk perusahaan mengenai hal-hal seperti apa yang Anda banggakan dari perusahaan, hal apa yang dibutuhkan untuk maju, bagaimana Anda menghindari masalah. Jika perusahaan memiliki budaya perusahaan yang kuat, sebagian besar karyawan yang sudah lama bekerja untuk perusahaan akan memberikan jawaban yang konsisten terhadap pertanyaan tersebut, bahkan ketika jawabannya tidak tertulis. Dalam kasus ini, budaya perusahaan yang kuat dan fungsional memengaruhi karyawan untuk bekerja sama dalam model yang sinergis. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa meski pengarahan dan kekompakan memberikan manfaat tertentu, budaya yang kuat terkadang dapat menjadi sumber terjadinya inersia yang dapat menghalangi perubahan dan adaptasi yang diperlukan dalam lingkungan yang berkembang cepat. Budaya perusahaan dapat dibentuk dalam banyak cara,
baik lewat kata maupun contoh, meliputi kode etik, penghargaan kelompok, transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, dan tone at the top. Yang pertama yaitu kode etik. Kebanyakan perusahaan dengan ukuran di atas minimal berupaya untuk membentuk budaya perusahaan mereka melalui kode tingkah laku, kode etik, kredo perusahaan, atau pernyataan misi, visi, ataupun filosofi manajemen. Dokumen tertulis yang formal tersebut memberikan pernyataan umum akan nilai perusahaan, komitmen kepada pemegang kepentingan, dan keinginan pihak manajemen mengenai bagaimana seharusnya perusahaan berfungsi. Kode didesain untuk membantu karyawan memahami perilaku apa yang diharapkan, meski tidak ada peraturan yang spesifik. Itu pun kodenya lebih didasarkan pada prinsip dibandingkan hanya didasarkan pada peraturan. Kode ini dapat meliputi pesan penting mengenai dedikasi terhadap kualitas maupun kepuasan pelanggan, perlakuan yang adil pada karyawan dan pelanggan, keamanan karyawan, inovasi, pengambilan risiko, ketaatan pada prinsip etis, komunikasi yang terbuka, dan kesediaan untuk berubah. Supaya efektif, pesan yang dimasukkan dalam pernyataan ini harus diperkuat melalui sesi pelatihan formal dan melalui diskusi informal atau pertemuan berdampingan antara karyawan dan pengawasnya. Bentuk kode tingkah laku dapat bervariasi antar perusahaan. Selain pernyataan kebijakan umum yang dielaborasi seperlunya oleh hampir semua kode tingkah laku, beberapa kode memberikan panduan untuk isu tertentu. Jika panduan yang demikian disertakan, maka rincian perilaku akan dapat menunjukkan bentuk pengendalian akuntabilitas tindakan karena karyawan yang melanggar akan mendapat teguran. Beberapa kode etik memang tidak aktif, yang berarti karyawan menilai kode etik sebagai hal yang paling terkait dengan hubungan kemasyarakatan dan bukan sesuatu yang harus dianggap serius. Beberapa kode etik tidak berhasil karena kode tidak didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan tone from the top yang tepat. Manajer puncak tidak selalu berkomitmen terhadap kode ini, atau lebih buruk lagi memberikan contoh buruk dengan melakukan tindakan yang tidak tepat. Yang kedua yaitu imbalan kelompok. Penyediaan imbalan atau insentif yang didasarkan pada pencapaian kolektif juga mendukung pengendalian budaya. Rencana insentif yang berdasarkan pada pencapaian kolektif tersebut bisa berwujud dalam berbagai bentuk. Contoh umumnya adalah bonus, pembagian laba atau pembagian keuntungan yang memberikan kompensasi berdasarkan pada kinerja perusahaan atau entitas secara keseluruhan berkenaan dengan keuntungan atau reduksi biaya. Mendorong adanya kepemilikan yang besar oleh karyawan terhadap saham perusahaan dengan komunikasi perusahaan yang efektif untuk membuat karyawan tetap antusias dan mendapat informasi yang memengaruhi semua karyawan untuk berpikir layaknya pemilik. Penghargaan kelompok di sini lebih dibahas sebagai tipe dari pengendalian budaya dibandingkan sebagai pengendalian hasil. Sebab penghargaan kelompok tersebut sesungguhnya berbeda karakter dengan penghargaan yang diberikan untuk kinerja secara individu. Dengan imbalan kelompok, hubungan antara upaya individu dan hasil yang diberikan imbalan tergolong lemah atau setidaknya dilemahkan. Oleh karenanya, motivasi untuk mendapat imbalan tidak termasuk dalam dorongan utama yang dipengaruhi oleh imbalan kelompok. Justru komunikasi harapan dan pemantauan bersamalah yang termasuk di dalamnya. Tidak disebutkan bahwa imbalan kelompok tidak dapat memberi dampak positif terhadap motivasi, meski pengaruhnya tidak langsung. Imbalan kelompok dapat mendorong terciptanya kerjasama, pelatihan di tempat kerja untuk karyawan baru ketika mereka ditugaskan ke dalam kelompok yang bersamaan dengan rekan kerja yang sudah berpengalaman.
dan pengadaan tekanan dari rekan kerja terhadap karyawan agar ikut aktif bekerja demi kebaikan kelompok. Bukti lain dari keberhasilan imbalan kelompok berasal dari pekerjaan yang menggambarkan pengalaman perusahaan dengan program yang dikenal dengan Open Book Management atau disingkat OBM, yaitu ketika imbalan kelompok merupakan unsur penting. Tujuan dari program OBM adalah untuk menciptakan garis pandang yang jelas antara tindakan atau keputusan karyawan dan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, menanamkan insentif bagi karyawan untuk berperilaku sesuai dengan keinginan terbaik perusahaan dan untuk membuat saran perbaikan. Program OBM meliputi 1. Pembagian informasi dengan pihak manajemen menuju keberhasilan perusahaan. 2. Pelatihan agar karyawan memahami arti dari informasi tersebut dan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk kinerja perusahaan. 3. Imbalan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Dan 4. Jika diperlukan, perubahan budaya yang tadinya berupa budaya dari atasan bawahan menjadi budaya yang memastikan bahwa ide karyawan didukung dan dipertimbangkan dengan adil. Pada umumnya, insentif OBM mencakup adanya penyikatan terhadap porsi dari kompensasi tiap karyawan menjadi indikator kunci akan keuangan perusahaan, dan biasanya bentuknya berupa perencanaan kepemilikan saham oleh karyawan atau perencanaan pembagian laba. Yang ketiga yaitu pendekatan lain untuk membentuk budaya perusahaan. Pendekatan umum lain untuk membentuk budaya perusahaan meliputi transfer antar perusahaan, pengaturan fisik dan sosial, serta tone at the top. Transfer antar perusahaan atau rotasi karyawan membantu menyebarkan budaya dengan memperbaiki sosialisasi karyawan dalam perusahaan, memberikan mereka apresiasi terhadap masalah yang lebih yang dihadapi oleh berbagai bagian dalam perusahaan, dan menghambat terciptanya tujuan dan pandangan yang saling bertentangan. Transfer juga berpotensi untuk memitigasi penipuan karyawan dengan mencegah karyawan menjadi terlalu familiar dengan entitas, aktivitas, teman kerja, dan atau transaksi tertentu. Pengaturan fisik seperti rencana kantor, arsitektur, dan dekor interior, serta pengaturan sosial seperti kode penggunaan baju, kebiasaan yang dilembagakan, perilaku, dan kosakata dapat pula membantu membentuk budaya perusahaan. Beberapa perusahaan seperti perusahaan teknologi di Silicon Valley telah menciptakan budaya informal dengan pengaturan kantor yang terbuka dan kode penggunaan pakaian kasual yang mengirimkan pesan mengenai arti penting inovasi dan kesetaraan karyawan. Steve Jobs, pendiri dan CEO Apple, perusahaan terkenal yang merancang dan menentukan sasaran pelanggan barang elektronik, perangkat lunak komputer, dan komputer pribadi, merupakan contoh yang baik mengenai bagaimana budaya perusahaan dapat dibentuk. Akan tetapi, banyak perusahaan lain juga memiliki dan terkenal karena keunikan budayanya. Terakhir, manajemen dapat membentuk budaya dengan mengatur tone at the top yang tepat. Pernyataan mereka harus konsisten dengan tipe budaya yang sedang mereka coba untuk ciptakan. Dan yang penting, tindakan dan perilaku mereka harus konsisten dengan pernyataan mereka. Manajer bertindak sebagai panutan. Seperti yang telah dikutip oleh beberapa survei di awal bab ini, manajer merupakan faktor penentu dalam menciptakan integritas budaya dalam perusahaan mereka. Manajemen tidak dapat mengatakan suatu hal tapi kemudian melakukan hal lain. Manajemen terkadang menetapkan tone yang salah dengan tidak merespons masalah dengan tepat, seperti masalah etika atau laporan malpraktek. Biasanya, whistleblowers atau karyawan yang memberitahukan akan adanya dugaan malpraktik seringkali diabaikan.
selanjutnya yaitu pengendalian personil budaya dan masalah pengendalian. Secara bersamaan, pengendalian personil budaya mampu menangani semua masalah pengendalian. Masalah akan kurangnya pengarahan dapat diminimalkan. Sebagai contoh, dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman, dengan menyediakan program pelatihan, maupun dengan menugaskan orang baru untuk bekerja dalam kelompok yang akan memberikan pengarahan yang baik. Masalah motivasional yang mungkin terhitung sedikit dalam perusahaan dengan budaya yang kuat dapat diminimalkan di perusahaan lain dengan mempekerjakan orang-orang yang bermotivasi tinggi atau dengan menugaskan orang untuk bekerja dalam kelompok yang akan cenderung membuat mereka menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Pembatasan perorangan dapat pula dikurangi melalui satu atau lebih tipe pengendalian personil, khususnya seleksi, pelatihan, dan penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir, mengenai efektivitas pengendalian personil budaya. Semua perusahaan bergantung kepada karyawannya sampai batas tertentu untuk mengarahkan dan memotivasi diri mereka. Pengendalian personil atau budaya memiliki keunggulan yang khas dibandingkan pengendalian hasil dan tindakan. Pengendalian ini dapat digunakan pada hampir semua kondisi sampai batas tertentu. Biayanya seringkali lebih rendah dibandingkan bentuk-bentuk pengendalian yang lebih menonjol, dan pengendalian personil budaya mungkin menimbulkan efek samping merugikan yang lebih sedikit. Selain itu, pengendalian personil budaya yang lunak juga dipandang logis secara ekonomis, seperti yang dinyatakan dalam survei dan ditunjukkan oleh berbagai bukti bahwa jika perusahaan bersikap baik kepada karyawan, maka perusahaan pun akan diuntungkan. Namun, derajat efektif atau tidaknya pengendalian personil budaya berbeda-beda pada tiap individu, kelompok, komunitas, dan masyarakat. Beberapa orang lebih jujur daripada yang lainnya, dan beberapa komunitas dan masyarakat memiliki ikatan emosional yang lebih kuat di antara anggotanya. Budaya yang terlalu kuat bisa pula merugikan, khususnya ketika mereka perlu perubahan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.